Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinta Nurdianti dengan NPM 2408101072 dari kelompok 2. Nah, di sini perkenalkan, dengan saya Cynthia Angel Viola dengan NPM 3 digit terakhir 278. saya akan menjelaskan tentang tugas LTS kelompok yang telah kami kerjakan. Di sini kita mengambil data dari Kaggle dengan nama data yaitu student performance. Pada data yang telah kami ambil di sini terdapat 10.001 baris data. Nah, ini di sini. Di sini setelah kita masukkan data mentah, kita melakukan reduksi. Nah, pada tahap reduksi ini kita memilah data yang relevan dan menghapus data yang kurang penting. Di sini kita menghapus data ekstrakurikuler aktivis. Nah, di sini tidak ada karena dirasa data tersebut tidak selinier. Lalu setelah melakukan reduksi, kita memasukkan 3.000 data. Di sini kita mengambil 3.000 data teratas. Lalu setelah kita mengambil 3.000 data teratas, kita melakukan proses cleaning. Di proses cleaning ini sendiri, untuk mencari outlier, di sini terdapat rumus-rumusnya. Nah, untuk mencari kuartil 1, kita menggunakan rumus kuartil INC sel A2 sampai dengan A3001. Lalu untuk mencari kuartil 3, kita menggunakan rumus kuartil INC sel A2 sampai A3002. Lalu untuk mencari interkuartil range, kita menggunakan rumus G4 kurang G3. Lalu untuk mencari batas bawah, kita menggunakan rumus G3 kurang 1,5 kali G5. Lalu untuk mencari batas bawah, kita menggunakan G4 plus 1,5 dikali G5. Nah, di sini kenapa datanya sudah hijau? Karena ini adalah data perfect, di mana data tersebut tidak perlu mencari outlier dan tidak ada data missing. Nah, setelah melakukan proses cleaning, di sini dimasukkan ke pada tahap data selesai. Lalu untuk melakukan tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu kita ke pengelolaan data. Di pengelolaan data ini kita harus menghitung mean, median, modus, ragam atau varian, dan standar deviation dengan rumus perbandingan rumus Excel dan rumus matematika. Oke, kita ambil contoh di sel A yaitu sel A1. Untuk mean dari rumus Excel ini rumusnya seperti ini, dimana average ini untuk menghitung rata-rata dari semua angka yang terdapat dalam rentan yang sudah ditentukan, yaitu di sel A3 sampai dengan sel A3002. Nah, rumus ini bisa diterapkan ke mean tabel yang lain. Nah, kita membuat perbandingan juga, dimana yang warna pink ini yaitu kita menggunakan data urut, dan yang biru ini kita menggunakan data acak. Kita mencoba apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, ternyata hasilnya tetap sama walaupun data acak dan data urut. Untuk rumus mediannya yaitu ini, median di rentan sel A sampai dengan A3000 juga sama, hasilnya sama. Habis itu menghitung modus, yaitu di mode itu modus nilai yang paling sering muncul. Terus habis itu n-scale ini single yang fungsinya untuk mengembalikan nilai modus pertama yang ditemukan meskipun data tersebut bersifat multimodal atau memiliki lebih dari satu modus. Oke. Nah, untuk ragam sendiri rumusnya yaitu var s, fungsi untuk menghitung varian sampel, dan s ini menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan derajat kebebasan yaitu n-1 pada pembaginya. Dan untuk itu dilanjut dengan rentan yang sudah kita tentukan, yaitu semua kolom A3 sampai dengan A2 ya. Oke, tetap sama ya. Oke, setelah itu kita ke standard deviation, yaitu ini rumusnya, ini rumus bawaan dari standard deviation. Lalu kita pilih rentannya, rentannya ini oke. Nah, ini fungsinya untuk menghitung standar deviasi sampel ya, karena untuk S ini berpengaruh untuk perhitungan menggunakan rumus data sampel yang melibatkan pembagian dengan derajat n-1 atau derajat kebebasan. Oke, lanjut kita menggunakan rumus manual ya. Ini
rumus Excelnya kita terapkan di seluruh tabel yang ada, seperti profile score, sleep horse, dan sample question paper. Ini adalah untuk rumus manualnya. Kita ambil di awal saja, yaitu di mana sum range-nya dari A3 sampai dengan A3002 menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan total seluruh dari data yang diamati. Dan out dari rentan A3 sampai dengan A3002 untuk menghitung fungsi banyaknya data, dan garis pembagi ini yaitu hasil total jumlah dari nilai sum kemudian dibagi dengan total banyaknya data, yaitu out. Langsung bisa diterapkan saja rumusnya. Dengan hasilnya nanti seperti ini. Bisa dibandingkan dengan rumus main dari Excel, hasilnya sama. Lanjut ke median. Untuk median ini rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Dengan index sort ini n dibagi 2 ini fungsinya untuk nilai dari daftar yang sudah diurutkan atau hasil sort. Jadi diurutkan terlebih dahulu dari rumus, terus habis itu dan diambil nilai data pada posisi tengah pertama. Nah, untuk indeks sort n bagi 2 plus 1 fungsinya ini untuk mengambil data pada posisi tengah kedua. Nah, terus average dari nilai 1 dan nilai 2. Fungsi average ini untuk menghitung rata-rata dari kedua nilai yang berada di tengah tersebut. Oke, dan hasilnya sama seperti rumus Excelnya juga. Rumusnya tetap. Nah, ini untuk ragam, dimana ada sum product di range dan dikurangi average dari range yang sudah ditentukan, dan pangkat 2, terus habis itu kita set range yang sudah ditentukan dan dikurangi 1. Oke, penjelasannya. Jadi average itu untuk menghitung setiap nilai data dari XI dengan nilai rata-rata dari seluruh kolom A, mengetahui seberapa jauh setiap titik data dari pusatnya. Habis itu dikali 2, dikuadrat 2 untuk hasil selisih tersebut kemudian dikuadratkan untuk menghilangkan nilai negatif dan memberikan bobot lebih besar pada data yang sangat jauh dari rata-rata. Sum product untuk menjumlahkan semua hasil kuadrat dari selisih tersebut, mendapatkan total keseluruhan penyimpangan data dari rata-rata saat menghitung jumlah data dalam sampel, yaitu 3000 data, untuk mendapatkan jumlah total pengamatan. Saat min 1 membagi dengan jumlah data yang dikurangi 1, yaitu derajat kebebasan, wajib digunakan karena data ini adalah sampel, bukan populasi. Pengurangan 1 memberikan estimasi yang lebih akurat mengenai varian dari populasi. Kita lanjutkan normalisasi. Untuk tujuan dari normalisasi sendiri yaitu untuk menstandarkan data dan menghilangkan bias yang disebabkan oleh perbedaan rentang nilai. Kami menggunakan teknik normalisasi min-max. Rumus ini mengubah setiap nilai variabel ke dalam skala 0 sampai dengan 1. Oke, kita ambil contoh 1, ini rumusnya, yaitu data sel A3 dan data asal yang bersangkutan yaitu sel 3 lalu dikurangi dengan nilai minimum dari seluruh kolom data Horst Study. Tujuannya untuk menghitung jarak nilai spesifik tersebut dengan nilai terendah yang mungkin. Habis itu pembagian yaitu hasil pengurangan tersebut kemudian dibagi nilai max dari rentan yang sudah ditentukan dan juga dikurangi minimum dari rentan yang sudah kita tentukan juga. Dengan rentan data atau jangkauan data tersebut, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum dari seluruh kolom Horst Study. Tujuannya untuk menghitung total rentang nilai yang ada. Oke, jadi setelah kita terapkan rumus ini kita peroleh hasil. Dan nanti bisa langsung ditarik aja, nanti otomatis menyesuaikan ke yang bawah-bawah, dan ini rumus berlaku untuk tabel selanjutnya. Selanjutnya yaitu penyajian data, di mana kita menggunakan data yang sudah dinormalisasi dan data yang sudah kita urutkan. Untuk data terkecil yaitu rumusnya sama dengan minimum range dari sel C3 sampai dengan C3002, ditemukan minimumnya itu 0 dan data terbesarnya maksimumnya 1. Nah, untuk jangkauan ini yaitu dapat kita peroleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Oke. Untuk banyaknya data itu kita bisa pakai fungsi sort dan masukin range yang sudah kita tentukan yaitu C3 sampai dengan C3002. Untuk banyaknya kelas ini kita temukan di 12,475 sekian. Sebelumnya ini ada rumusnya, cuman waktu dimasukkan ini tidak bisa, error, tidak tahu kenapa. Jadi kita masukin ini secara manual. Nah, untuk menghitung kelas ini dari jangkauan. Jadi dari
F5 yaitu jangkauan, kita bagi dengan round F7 yaitu banyaknya kelas, dan didapat hasil seperti ini. Nah, batas bawahnya kita masukin, yaitu data terkecil, yaitu F3 di sini, dan batas atasnya ini kita peroleh dari rumus ini, yaitu F12 dimulai dari, yaitu batas bawah ditambah dengan kunci data F8 yaitu panjang kelas. Oke, lanjut. Kita hitung frekuensi. Untuk frekuensi ini memberikan jumlah nyata dari pengamatan kita, dan untuk rumus dari frekuensi itu CONIF. Nah, ini CONIF ini adalah fungsi utama. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung banyaknya sel dalam rentang data yang memenuhi atau lebih kriteria secara bersamaan. Dan ini adalah rentang data yang sudah dievaluasi, misalnya kolom slip harta. Nah, untuk dolar ini membuat rentang data jadi absolut, memastikan rentan tidak bergeser saat rumus disalin ke baris yang lain. Untuk kurang dari sama dengan, dan F12 ini adalah kriteria pertama yang menetapkan batas bawah interval kelas. Data harus lebih besar dari 1 sama dengan nilai yang ada di sel F12. Tanda ampersand ini digunakan untuk menggabungkan operator dari lebih besar sama dengan nilai sel. Untuk frekuensi relatifnya itu memberikan proporsi atau presentase dari pengamatan, yaitu dalam bentuk persen. Nah, untuk cara mengetahui frekuensi relatif kita menggunakan H12 yaitu frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita temukan 11,80%. Ini untuk tampilan distribusi frekuensi dalam bentuk diagram. Distribusi frekuensi Hort student dan distribusi frekuensi relatif Hort student. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu menyesuaikan, sama saja. Oke. Untuk selanjutnya yaitu penyajian data frekuensi kumulatif, di mana fungsi ini tetap dan kita juga tetap menggunakan data yang sudah dinormalisasi dan yang sudah urut. Kita langsung ke frekuensi kumulatif. Cara menghitung frekuensi kumulatifnya yaitu dijumlahkan dari seluruh data H dari 12 seluruh data frekuensi. Jadi H12 sampai dengan di data H23 sampai data frekuensi akhir. Nah, untuk ke bawah nanti bisa H13-nya kita tambah, jadi awalnya H12, H13, H14 seperti itu. Nah, ini untuk yang lebih dari, untuk yang kurang dari ini kita menggunakan sum dengan ditambah dengan dolar ini, yaitu biar absolut fungsinya tidak berubah, sama saja, bisa langsung diterapkan ke bawahnya. Oke. Ini untuk frekuensi kumulatif dari diagram frekuensi kumulatif dari Hort student. Ini untuk frekuensi relatifnya, yaitu kita jadi dibuat presentase. Nah, untuk presentasenya ini kita mengambil dari data frekuensi kumulatif, yaitu I12 dibagi dengan H49. Dibagi dengan H61, yaitu dari jumlah seluruhnya. Nah, kita temukan frekuensi relatif kumulatifnya. Untuk rumus yang bawahnya juga menyesuaikan, sama saja. Untuk frekuensi relatif kumulatifnya yang kurang dari, ini kita menggunakan fungsi ini dari C12, yaitu ini. Kita bagi dengan absolutnya dari H61, yaitu jumlah dari seluruh data, dan kita dapatkan hasil seperti ini, 11,80%. Ini bisa langsung otomatis dan mengisi ke bawahnya. Nah, ini adalah diagram dari frekuensi relatif kumulatif Hort student. Oke. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu menyesuaikan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.